Haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Siapa di antara saudara yang percaya bahwa saudara ada di rumah Tuhan pada pagi hari ini? Semua hanya karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Mari lambaikan tanganmu saudara. Haleluya. Haleluya. Mari yang percaya sekali lagi kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudaraku siapkan hatimu, tundukkan kepalamu, kita akan satu di dalam doa. Oh haleluya Tuhan Yesus, haleluya Roh Kudus. Kami menaikkan pujian, hormat, syukur, kemuliaan sungguh layak bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Untuk itu pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh merindukan Engkau Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus yang manis, kami mengundang Engkau hari di tempat ini Tuhan. Mari mengalir bersama kami Roh Kudus. Mari mengalir bersama kami Yesus. Oh terima kasih Bapa yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa dan kami bersatu hati Bapa. Sebelum kami menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu, kami berdoa Tuhan, apabila ada kuasa-kuasa di luar Engkau yang mau mencoba-coba mengganggu jalannya ibadah kami pada saat ini, kami berdoa, kami bersatu hati, kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Amin. Kami percaya Engkau disenangkan saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya ibadah ini menyenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan sungguh layak bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Yesus Tuhan. Oh haleluya Yesus Tuhan. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Sama-sama kita nyanyi. Segala perkara ya Tuhan, ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, sempurna, mendatangkan kebaikan. Mari yang percaya katakan bagi Yesus. Kaulah Tuhanku yang benar. Bila Kau berfirman, semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bila Kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Mari kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Segala perkara ya Tuhan, ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna. Oh dengan iman kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan Tuhan. Kebaikan. Lagi kita katakan. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Lagi katakan bagi Yesus Tuhan.
Tuhan. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bila Kau berjanji terlambat pada waktu. Lagi dengan penuh keyakinan kami mau serukan bagi-Mu Yesus. Kaulah Tuhan, oh Engkaulah Tuhan kami yang benar. Bila Kau berfirman semuanya jadi. Amin Tuhan. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bila Kau berjanji takkan terlambat. Mari dalam hadirat Tuhan jemaat bangkit berdiri. Mari saudaraku bangkit berdiri dengan iman serukan bagi Yesus. Haleluya. Kaulah Tuhanku yang benar. Amin Tuhan. Bila Kau berfirman semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bila Kau berjanji takkan terlambat pada waktu. Oh, lagi kami mau katakan bagi-Mu Yesus. Kaulah Tuhanku yang benar. Bila Engkau berfirman pasti semuanya jadi Tuhan. Semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bila Kau berjanji takkan terlambat tepat pada waktunya. Bila Kau berjanji, bila Kau berjanji takkan terlambat tepat pada waktunya. Lagi dengan iman katakan. Bila Kau berjanji takkan terlambat tepat pada waktunya. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh benar Tuhan, ketika Engkau berjanji Engkau pasti menepatinya bagi kami Tuhan Yesus. Dan saat ini kami rindu lebih lagi bersuka cita di dalam Engkau. Kita semua yang rindu bersuka cita bagi Yesus bersama-sama katakan dengan iman. Amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Oh Engkau Tuhan Yesus sahabat sejati kami Tuhan. Mari dengan sukacita katakan. Hidup yang Kupilih ya Tuhan membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Oh ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu Tuhan, karena kehebatan-Mu Ku dapat lakukan perkara besar yang katakan Yesus, Kaulah sahabatku Yesus. Kau yang akan selalu berada di sisiku. Engkau sumber kuatku Tuhan. Oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, haleluya. Lagi dengan sukacita kita mau katakan bagi Tuhan Yesus. Mari katakan. Hidup yang Kupilih membuat hidup kami berarti Tuhan. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mata, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa Tuhan, karena kehebatan-Mu Yesus.
semua dapat lakukan perkara besar. Mari saya angkat tangan dan katakan, Yesus, Kau sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber waktu, oh Yesus, Kau sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah temu-temu di sisiku. Mari dengan keyakinan katakan bagi Tuhan, Kau sahabatku, berada di sisi. Oh Kau sahabatku Tuhan, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Oh Kau sahabat sejati kami Tuhan. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang pertama melalui kantong persembahan. Dan persembahan yang kedua untuk diakonia, saudara dapat memasukkannya melalui kotak yang tersedia di pintu masuk saat saudara akan meninggalkan ruangan ibadah. Mari kita siapkan persembahan kita yang pertama, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Ya, Allah yang kami Yesus, sembah, Allah yang hidup. Amin. Sungguh hati kami melimpah dan ucapan syukur Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, tiba saatnya untuk kami menabur Ya, bagi Yesus, pekerjaan-Mu di tempat ini. Engkau memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Kami memberikan persembahan kami dengan penuh ucapan syukur, Ya, dengan penuh Yesus, sukacita Tuhan. Sebab kami mengasihi Engkau karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang memelihara kami. Ya, Engkau Allah Yesus, yang lebih dahulu mengasihi kami. Amin, amin, Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan keluarga kami, terlebih Engkau memberkati persembahan kami. Yesus. Biarlah persembahan kami boleh berguna bagi pekerjaan-Mu di Amin, tempat amin, ini. Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan kami berdua dalam Sunday Update minggu ini. dan kami berdua mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung di ibadah raya GBW Tuar. Dan inilah Sunday Update 14 Mei 2023. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Apa yang hendak kamu makan dan apa yang hendak kamu minum. Dan janganlah kamu khawatir akan tubuhmu, tubuh kita ini. Informasi ibadah untuk minggu depan 21 Mei 2023, ibadah pertama sampai ibadah keempat akan dilayani oleh Pendeta Alyudin dari Nanggro Aceh Darussalam. Informasi untuk ibadah kenaikan hari Kamis 18 Mei 2023, ibadah akan dilaksanakan 2 kali ibadah, pukul 8 pagi dan pukul 10 pagi. Hai teman-teman Battle Kids, marilah bergabung di ibadah Battle Kids setiap hari Minggu. Ibadah Battle Kids dilaksanakan 2 kali, pukul 8 dan pukul 10 pagi. Ibadah Battle Kids terdiri dari kelas Joy, Love, Hope, dan Faith. Minggu depan, ibadah Battle Kids akan disertai dengan pengurapan minyak. Mama dan Papa jangan lupa ya untuk membawa anaknya datang beribadah. See you and God bless you Battle Kids. Informasi bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan melalui transfer bank dapat melalui Bank Mandiri dan Bank BCA berikut ini. Serta bukti transfer, saudara bisa mengirim melalui nomor WhatsApp 0812 2238 2829. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur untuk pembangunan, saudara dapat mentransfernya melalui nomor rekening berikut ini.
Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan secara tunai, saudara dapat mengambil amplop khusus pembangunan. Bagi jemaat Tuhan yang butuh dukungan doa dari hamba-hamba Tuhan, saudara dapat mengambil formulir doa di depan pintu masuk dan mengisinya. Dan formulir doa saudara akan didoakan di menara doa. Dan bagi jemaat Tuhan yang butuh didoakan dan konseling, ada jadwal menara doa setiap hari Selasa sampai Kamis dilaksanakan pukul 10 sampai 11 siang di menara doa lantai 2 dan terbuka juga bagi seluruh jemaat Tuhan yang rindu berdoa. Demikianlah Sunday Update dari kami berdua. Dan untuk informasi lainnya, saudara dapat melihat di akun-akun sosial media GBO Tuhan. Happy Sunday, God bless you. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya.
Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu memberikan yang terbaik buat Engkau pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kita mau sama-sama katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Sama-sama dan senapat ini. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Sebab Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Pegang tangan, Terima kasih Yesus. dan tuntun langkahku. Dengan imanmu katakan, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Mari buka tanganmu, angkat suaramu, katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu Kaulah penyelamatku. Ya Tuhan, Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Seberapa banyak jemaat Tuhan yang rindu? Mari buka tanganmu. Yesus, padamu ku berseru. Ya Tuhan, Kaulah penyelamat. Dengan senang hati kami mau katakan padamu Tuhan, pujilah Kau Tuhan. bahwa tiada Allah yang seperti Engkau, penolong kami Tuhan. Oh Yesus, Memuji nama-Mu sepanjang
akan pujian ini. Ya Yesus Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, mulut kami mau katakan Tuhan, bahwa kami mau memuji Engkau selamanya Tuhan. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari bawa hatimu, angkat suaramu, mari sembah Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Kami mau naikkan mazmur kami. Kami mau naikkan penyembahan kami buat Engkau Yesus. Hanya Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Kemana kami mau mencari kekuatan Tuhan, selain daripada-Mu saja Tuhan kami mendapatkannya. Engkau Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Amin,
Yesus, amin. Terima kasih buat pemeliharaanmu. Terima Ya, kasih buat Tuhan. kasih-Mu Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Dan ku berlari padamu, Kau gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Mari buka tanganmu, jemaat Tuhan, katakan. Dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku, ya Tuhan. Ku pegang janji-Mu, karena kami tahu Tuhan, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Lagi dengan selamat Ibu katakan. Dan ku berlari padamu, Kau gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri, angkat suaramu, katakan. Dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Katakan, ku berpegang pada Allah yang hidup. Ku berpegang pada Allah yang hidup. Salam-salam bagi Tuhan kita. Haleluya, sorak-sorai untuk Tuhan, haleluya. Ya Yesus. Tuhan, Engkau tempat kami berlari, Ya, Engkau Yesus. kota benteng perlindungan kami di Ya, saat Yesus. kesesakan datang menghampiri kami. Engkaulah yang selalu memegang tangan kami, Amin, melewati amin, setiap Yesus. musim, setiap masalah, setiap tantangan Ya, dalam Tuhan. kehidupan ini. Kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan. Amin Yesus, amin. Dahulu sekarang kami melihat penyertaan kasih setia Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang sudah kami lalui, apa yang Ya, sudah kami terima. Dan kami percaya apa yang akan kami jalani, Tuhan pun tetap akan beserta. Amin, amin, amin. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengar sabda firman-Mu, berbicaralah bagi kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami, hidup kami sepenuhnya untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya,
Tuhan kiranya menolong, menyembunyikan belakang Ya, salib Tuhan. kemuliaan-Mu sehingga yang nampak daripada Tuhan saja. Amin. Berfirmanlah bagi kami semua, kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, senang sekali bisa beribadah dan melayani hari ini. Saudara, saya akan sharing satu tema kebenaran firman Tuhan hari ini. Judulnya, Aku dan Seisi Rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Temanya, Aku dan Seisi Rumahku akan beribadah kepada Tuhan, terambil dalam Yosua pasal 24, kita baca ayat 1 sampai ayat 15, tapi yang akan kita baca jadi perikop kita itu di ayat 14 dan 15. Saya bacakan, saudara dapat menyimaknya. Ini perkataan dari hamba Tuhan Yosua. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, ini perkataan dari hamba Tuhan Yosua. Kalau saudara lihat perjalanan orang Israel, ketika bangsa ini ada di Mesir, Tuhan memakai Musa hambanya. Kemudian Tuhan menuntun umatnya Israel keluar dari Mesir dengan mujizat. Tapi sesampai di padang gurun, bahkan di kaki gunung Sinai sebelum mereka menerima hukum Tuhan, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka kembali kepada Allah-Allah yang mereka temukan di Mesir. Mereka menyembah berhala, kemudian ketika ada di padang gurun, mereka bersungut-sungut sama Tuhan. Sehingga apa saudara, generasi yang keluar dari Mesir itu tidak bisa menikmati tanah perjanjian. Ketika Musa akan mangkat saudara, dia menunjuk suksesornya, yaitu Yosua. Kepada Yosua Musa berpesan, teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, hal yang sama Yosua lakukan kepada bangsa Israel. Dia kumpulkan bangsa ini. Ini background ceritanya ketika bangsa ini sudah 20 tahun ada di Kanaan. Mereka sudah menaklukkan sebagian besar dari Kanaan. Yosua sudah berumur 110 tahun. Kemudian Yosua menyampaikan sebuah statement, sebuah pidato. Yang dalam kesimpulannya ayat yang kita baca tadi. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, setelah menyampaikan pesan ini, Yosua pun wafat. Nah, saudara, kita melihat begini, bahwa keluarga itu penting. Kenapa saya katakan penting? Ketika Tuhan memulai karyanya dalam dunia ini, Tuhan mulai dengan sebuah keluarga. Tuhan mulai dengan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa iya jatuh dalam dosa, tapi apakah rencana Tuhan gagal? Tidak, saudara. Tuhan merancangkan rancangannya melalui keluarga. Tuhan memilih Abraham. Lewat keturunan Abraham, Tuhan memakai Abraham jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Saudara, Tuhan memilih Yakub, Israel, keturunan dari Abraham ketika negerinya ditimpa kelaparan. Tuhan menyelamatkan negerinya melalui keturunannya, yaitu Yusuf. Yusuf jadi berkat bukan hanya untuk Mesir, tapi seluruh dunia pada waktu itu. Saudara, sampai kepada kisah Yosua. Ini sebuah kesimpulan dari perjalanan yang Yosua sudah lalui bersama dengan Tuhan. Dia menyimpulkan, hari ini aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, karya besar Tuhan itu mulai dari keluarga. Kalau saudara lihat perjalanan Tuhan Yesus ketika dia memulai pelayanannya, Tuhan mulai dengan keluarga. Ketika ada sebuah keluarga punya pergumulan, pesta mereka,
Mereka kehabisan anggur. Mujizat pertama Tuhan nyatakan melalui keluarga. Nah, saudara, kita melihat di sini arti kata ibadah. Yosua bilang, pada hari ini aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau kita lihat arti kata ibadah dalam bahasa Ibrani, itu arti katanya avoda. Avoda itu berarti bekerja, melayani atau terikat dalam ikatan atau pekerjaan seorang budak, saudara. Dalam bahasa Yunani, lateria yang berarti menyatakan pekerjaan budak atau hamba upahan. Jadi kalau kita simpulkan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani, kata ibadah mengandung arti atau bisa diterjemahkan sebagai melayani, berbakti, mengabdi kepada Tuhan. Dan ibadah dalam konsep perjanjian lama maupun perjanjian baru itu berbicara tentang melayani Allah, melayani Tuhan secara pribadi. Jadi kalau hari ini kita semua datang di tempat ini, kita beribadah, artinya apa? Kita sedang melayani Tuhan. Nah, saudara yang duduk sebagai jemaat, saudara pun sedang melayani Tuhan. Kenapa saudara dalam penyembahan mengangkat tangan saudara? Karena saudara menghormati hadirat Tuhan. Saudara sedang melayani Tuhan. Jadi baik kami yang ada di mimbar ini maupun saudara yang duduk berjemaat, kita semua sedang beribadah. Artinya kita semua sedang melayani Tuhan. Nah, saudara, ibadah, melayani Tuhan. Kalau kita mau kontekskan dalam ayat yang kita baca tadi. Jadi Yosua bilang begini, bahwa hari ini aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhan. Ya saudara, minggu lalu diumumkan ibadah kali ini dilayani Komisi Pemuda dan Anak. Tadi saudara lihat ada anak sekolah minggu, mereka choir, mereka persembahan pujian. Kita ingin mengajar kepada anak-anak kita bahwa melayani adalah sebuah nilai yang penting dalam kehidupan keluarga. Keluarga Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan itu harus melayani Tuhan. Dan pelayanan itu dibangun dari keluarga. Dari perikop ini kita akan belajar bagaimana sikap kita sebagai seorang atau sebagai keluarga Kristen untuk melayani Tuhan. Sikap yang pertama saudara, melayani Tuhan dengan takut akan Tuhan. Ayat yang kita baca tadi dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Jadi kalau kita menafsirkan avoda ini sebagai melayani Tuhan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan melayanilah kepadanya. Artinya kita harus beribadah kepada Tuhan dengan rasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan berarti saudara takut seperti saudara nonton film horor yang ada setannya atau yang ada pembunuh berantainya. Kemudian saudara merasa takut dan merasa cemas, merasa khawatir. Itu bukan takut seperti itu, tapi takut yang dimaksud di sini adalah rasa hormat saudara yang tinggi kepada pribadi Tuhan. Saudara, kenapa ini penting Yosua ingatkan kepada bangsa Israel? Sehingga pada akhir masa tuanya dia menyimpulkan, aku dan seisi rumahku, aku akan melayani dengan penuh takut akan Tuhan. Saudara, Yosua ini generasi dari Mesir tadi yang masuk tanah Kanaan. Jadi sepanjang kehidupannya sejak dia muda sampai dia tua, dia melihat bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia ikuti, yang dia percaya, yang dipercaya juga oleh Bapa rohaninya Musa, adalah Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa, Allah yang penuh kasih karunia dalam kehidupannya. Dia punya pengalaman dengan Tuhan. Sehingga di masa tuanya dia menyimpulkan begini, hari ini kalau keluargaku ada, kami mau melayani dia dengan penuh penghormatan. Kenapa kita penuh penghormatan kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah begitu baik. Karena Tuhan sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Karena Tuhan sudah menyelamatkan, meluputkan keluarganya dari banyak hal. Dia melihat bagaimana Tuhan beracara untuk bangsa Mesir. Bagaimana Tuhan menulahi bangsa itu karena tidak mau taat kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan menyatakan mujizat membelah laut berau.
Yosua adalah saksi dari sejarah itu. Dan ketika masuk tanah Kanaan, dia yang masih muda pada waktu itu. Dia berpikir dia tidak mampu, dia takut karena orang-orang Kanaan itu orang-orang raksasa, saudara. Tapi Musa bilang apa? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, percayalah kepada Tuhan. Dan dia memulainya dengan Tuhan dan dia melihat tangan Tuhan yang perkasa itu menolong dia, menyelamatkan dia, meluputkan dia. Nah, saudara, takut akan Tuhan harus dimulai dari keluarga. Nah, kalau saudara lihat orang Yahudi itu kenapa pintar-pintar, saudara? Kalau kita lihat semua IT, teknologi, iPhone sebenarnya itu identitas Israel. iPhone dan segala macam teknologi-teknologi di dunia saat ini itu berasal dari Israel. Saudara, mereka mendidik anak mereka itu dengan takut akan Tuhan. Jadi sejak dari kecil mereka sudah menanamkan nilai-nilai hukum Taurat, firman Tuhan. Dibisikkan dalam kehidupan anak-anak mereka melalui telinga mereka, diajarkan dalam kehidupan keluarga. Kemudian ini yang bertumbuh. Kemudian dari takut akan Tuhan, firman Tuhan jelas katakan, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Nah, saudara, ajarlah keluarga kita, anak-anak kita untuk menghormati Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Mungkin anak-anak bertanya, kenapa kita harus menghormati Tuhan, Pak? Mungkin jawaban sederhananya, karena Tuhanlah sumber kehidupan, pemilik kehidupan. Kita ada hari ini itu karena Tuhan. Kita diselamatkan itu karena Tuhan. Kita beroleh kasih karunia itu karena Tuhan. Jadi ajarkan mereka untuk punya nilai untuk menghormati Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Nah, saudara, bukan hanya mengajarkan, tetapi juga kita harus mempraktekkan nilai takut akan Tuhan di dalam keluarga. Saudara, sejak pandemi COVID kemarin, tentu kita ibadahnya terbatas. Makanya kalau saudara lihat, sejak pandemi di YouTube, sosial media itu banyak namanya mesbah keluarga, mesbah keluarga. Kenapa, saudara? Karena sebenarnya gereja secara umum besar begini, itu intinya keluarga. Itu dimulai dari keluarga. Gereja ini tidak langsung besar, saudara. Tapi gereja ini dirintis oleh keluarga kecil. Keluarga-keluarga yang datang untuk beribadah kepada Tuhan lewat komunitas sel, kemudian berkembang jadi 1, 2 sampai kita jadi sebuah jemaat. Jadi salah satu nilai dari gereja ini adalah keluarga. Dan dari keluarga inilah kita menanamkan suatu nilai lain lagi, saudara, yaitu melayani Tuhan. Hari ini generasi ke-3 bahkan ke-4 tadi ada anak saya, saudara, yang melayani di sini. Tapi founder dari gereja ini Opa Toding, ibu gembala anaknya, kemudian istri saya itu cucu. Kenapa kami bisa melayani, keluarga ini bisa melayani? Karena nilai itu ditanamkan dari sejak kecil, kemudian itu bertumbuh. Kemudian buahnya sekarang inilah yang kita jalani, dinikmati hari ini. Saudara, kalau saudara mau lihat anak cucumu diberkati, tanamkan nilai takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ini yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, nilai yang kedua bukan hanya takut akan Tuhan, tapi kalau kita lihat di dalam ayat 14 juga itu bicara begini, saudara. Takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus dan ikhlas. Jadi nilai kedua ada yang namanya ketulusan dan keikhlasan. Saudara, apa sih motivasi kita datang ke gereja hari ini? Apa motivasi saudara memberi? Apa motivasi saudara menabur? Apa motivasi saudara melayani Tuhan? Kalau mungkin saudara berpikir, ya berkat. Mungkin saudara keliru. Kalau berkat itu akibat, bukan motivasi. Berkat itu akibat, saudara. Sebentar kita akan bahas. Tapi harusnya yang mendorong kita untuk melayani, untuk datang beribadah, untuk mengangkat tangan dalam setiap ibadah adalah kasih terhadap Tuhan. Kenapa kasih terhadap Tuhan? Sebab begini, Tuhan lebih dulu sudah menyatakan kasihnya kepada kita.
Dia mati di atas kayu salib, lewat pengorbanannya di atas kayu salib kita memperoleh kasih karunia. Karena kasih yang besar itu, apapun akan kita lakukan. Salah satunya melayani Tuhan. Saudara, kalau kita lihat hubungan keluarga, suami istri, apa yang mendorong saudara untuk tetap mengasihi sampai hari ini, tetap melayani sampai hari ini? Bukankah kasih Kristus yang ada dalam kehidupan keluarga itu yang menggerak, mendorong kita? Meskipun 25 tahun yang lalu istri kita sudah tidak sama. Jangankan 25 tahun saudara, saya menikah 8 tahun. Sudah jauh banyak yang berbeda. Tapi hari ini kenapa kita bisa masih saling mengasihi? Karena ada kasih Kristus. Kasih Kristuslah yang memicu, mendorong sampai segala sesuatunya kita lakukan dengan yang namanya ketulusan, keikhlasan. Kenapa saudara rela membesarkan anak walaupun itu sulit? Hari-hari ini banyak orang-orang muda punya pandangan bahwa tidak ingin punya keturunan. Di Jepang itu krisis saudara. Karena orang menikah tapi mereka tidak mau punya keturunan. Kenapa saudara? Karena mereka takut kebutuhan yang meningkat. Tapi kenapa orang yang punya anak bisa rela mati-matian untuk anaknya? Karena kasihnya kepada anaknya. Makanya dilakukan itu dengan tulus, dengan sebuah keikhlasan. Saudara, layanilah Tuhan dalam keluarga dengan prinsip ini. Ketulusan dan keikhlasan. Mungkin itu tidak nampak dan tidak kelihatan dalam 1 minggu, 1 bulan. Tapi percayalah, ketulusan dan keikhlasan itu akan menjadi sebuah keteladanan yang dilihat oleh anak cucumu. Bagaimana istri melayani suami, bagaimana suami melayani istri, dan rumah tangga yang harmonis. Saya pernah khotbahkan, ini merupakan salah satu warisan bagi anak cucu ketika suami istri saling melayani. Nah saudara, kalau saudara ke India, saudara lihat sebuah pernah jadi keajaiban dunia namanya Taj Mahal. Taj Mahal ini sebuah monumen cinta dari seorang raja kepada istrinya. Istrinya mati melahirkan. Kemudian untuk mengenang istrinya, karena kasihnya sama istrinya, dia buatlah monumen itu namanya Taj Mahal. Ada juga orang di India saudara namanya Dasrat Manji. Jadi satu kali istrinya sakit. Karena istrinya sakit, mereka tinggal di tempat yang terpencil, untuk rumah sakit itu jauh. Sehingga istrinya meninggal dalam perjalanan. Tapi saking cintanya sama istrinya, saking sayangnya dia sama istrinya, untuk mengenang istrinya, apa yang dia lakukan saudara? Dia buat jalan pintas. Supaya dari desanya bisa sampai ke rumah sakit atau puskesmas terdekat, itu bisa shortcut saudara. Bagaimana caranya? Dia belah gunung. Bagaimana caranya dia belah gunung? Pakai ekskavator atau pakai teknologi? Tidak saudara. Dia hanya punya linggis. Jadi 22 tahun dia pahat itu gunung. Orang bilang dia orang gila saudara. Tapi setiap hari dia pahat. Dia pahat sampai 22 tahun. Jadilah jalan. Dan sampai hari ini masyarakat itu lewati. Kemudian kisahnya difilmkan saudara, jadi sebuah film dokumenter. Bagaimana seorang pria yang melakukan pekerjaan karena bukti cinta dan ketulusan, keikhlasan terhadap mendiang istrinya. Nah saudara, kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, prinsip ini, nilai ini harus ada dalam keluarga. Ketika kita melayani Tuhan, itu bukan supaya diberkati, tetapi karena kita sudah diberkati, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, hari ini kita melayani dengan sebuah ketulusan, dengan sebuah keikhlasan. Saudara, ini hal yang kedua. Hal yang ketiga, bagaimana sikap keluarga Kristen melayani Tuhan. Yaitu yang ketiga dalam ayat yang kita baca tadi, bukan hanya dengan ketulusan dan keikhlasan, tapi ada kata di situ, dan setia. Dan setia. Saudara, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu harus dengan setia. Kalau saudara bertanya kepada saya begini, setia itu sampai kapan? Kalau saudara janji nikah,
Janji nikah itu sampai kapan saudara? Maut memisahkan. Demikian juga dengan ibadah kita kepada Tuhan. Artinya ibadah kepada Tuhan, melayani Tuhan itu sampai akhir hayat. Kalau saudara PNS, saudara punya masa bakti, masa kerja. Kemudian satu saat saudara akan purna bakti, saudara akan pensiun. Tetapi dalam melayani Tuhan, mungkin melayani pekerjaan Tuhan, ada orang yang pensiun saudara. Tapi dalam melayani Tuhan dalam keluarga tidak ada pensiunnya. Tidak ada habisnya. Sampai saudara menutup mata itulah akhir. Dan ini saudara dibuktikan sama Yosua. Ketika Yosua berbicara kepada bangsa Israel, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Akan melayani Tuhan. Ini diucapkan ketika umurnya berumur 110 tahun. Dan kalau saudara baca ayat selanjutnya, perikop selanjutnya, Yosua kemudian mati. Tetapi di situ dikatakan, sejak masa Yosua, dalam masa Yosua bangsa Israel hidup takut akan Tuhan dan melayani Tuhan. Saudara, artinya apa saudara? Sampai akhir hayatnya Yosua membuktikan dia tetap setia untuk melayani Tuhan. Nah saudara, untuk orang Israel tantangannya pada waktu itu, bangsa ini punya kelemahan, mereka itu suka beribadah kepada Allah lain. Karena kenapa saudara? Mereka ini lahir dari Mesir, kemudian mereka itu punya orang tua yang juga beribadah kepada Allah-Allah lain. Model ibadahnya bagaimana saudara? Mereka buat patung dari bahan-bahan emas, kemudian mereka sembah. Kalau saudara lihat di kaki Gunung Sinai, mereka buat patung lembu emas. Dan ternyata saudara, kenapa Yosua bilang singkirkanlah Allah-Allah yang dari seberang sungai Efrat, Allah orang Amori, atau yang negerinya kamu diami, atau Allah yang dari Mesir. Mungkin anak-anak cucu ini yang keluar dari Mesir, mereka masih menyimpan, karena ini kan barang-barang berharga, dari benda-benda yang berharga. Allah-Allah lain itu. Kemudian ketika mereka ada di tanah Kanaan, hati mereka mulai condong lagi kepada penyembahan berhala. Mungkin pada waktu itu tidak saudara. Tapi Yosua memperingatkan ini karena memang ini kecondongan hati bangsa Israel. Tetapi pada akhirnya dia menyimpulkan bahwa melayani Tuhan itu dengan setia. Setia artinya tadi tidak ada batas waktu saudara. Tapi bukan hanya tidak ada batas waktu. Tapi setia itu harus konsisten. Terus menerus dilakukan. Bukan berarti saudara lakukan tidak konsisten, tapi harus dilakukan dengan continue, terus menerus. Tidak hanya 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, tetapi harus terus menerus. Dan nilai kesetiaan itu harus saudara bangun melalui keluarga. Jadi istri yang setia, jadi suami yang setia. Kalau era sekarang tantangannya beda saudara. Kalau dulu tantangannya itu berhala. Tapi sekarang tantangannya itu pebinor, pelakor. Kalau saudara lihat banyak film-film temanya perselingkuhan. Ternyata saudara, kalau saudara lihat data, angka perceraian ini pengadilan negeri saudara itu meningkat. Kenapa meningkat? Salah satu faktornya ini, ketidaksetiaan. Saudara pernah lihat mungkin video, saya rasa lucu. Ada seorang suami kedapatan selingkuh, kemudian dia tidak tahu mau jawab apa. Kau tahu kenapa saya selingkuh? Karena saya mau cari rasa baru. Dia rasa mango. Kalau kau rasa vanila, saya sudah bosan. Saudara, ini tantangan-tantangan dunia hari ini. Kesetiaan itu hal yang Tuhan cari. Nah, saudara, 3 hal ini, sebuah prinsip, sebuah nilai yang harus kita tanamkan dalam keluarga kita. Melayani Tuhan dengan takut akan Tuhan. Melayani Tuhan dengan ketulusan, keikhlasan. Melayani Tuhan dengan kesetiaan. Nah sekarang begini saudara. Apa berkatnya kalau keluarga kita melayani Tuhan? Apa berkatnya? Yang pertama saudara, anak cucunya diberkati Tuhan. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, Yosua 24 ayat 3 bilang begini, tetapi aku mengambil Abraham. Jadi Yosua mengingatkan kembali bangsa Israel tentang sejarah mereka. Jadi Yosua mulai dengan Abraham. Saudara,
Ayat 2 bilang begini, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Tera, ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Ayat 3, tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya, memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir dan menjadi miliknya. Sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Saudara, berkat apa ketika keluarga kita melayani Tuhan? Yang pertama, anak cucunya diberkati Tuhan. Saudara, sejak dari Abraham sampai kepada Yosua, Tuhan nyatakan berkat-berkatnya, anak cucunya diberkati. Abraham yang tadinya istrinya tidak bisa mengandung, Tuhan nyatakan mujizat di masa tua. Istrinya bisa mengandung lewat keturunan Abraham. Yosua, Mesias dilahirkan, dan lewat Mesias seluruh dunia memperoleh kasih karunia. Saudara, Mazmur 112 ayat 1-2 bilang begini, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Kemudian Mazmur 37, 25-26, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti, tetapi tiap hari menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya jadi berkat. Jadi saudara, ketika engkau melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, anak cucumu diberkati. Saudara, ada seorang pengkhotbah teolog di 1917an, saudara, mau masuk 18. Itu namanya Jonathan Edwards. Jonathan Edwards ini seorang penginjil, seorang teolog, saudara, orang yang takut akan Tuhan. Kemudian ada seorang peneliti meneliti keturunan dari Jonathan Edwards. Kemudian dia membandingkan dengan orang yang bernama Max Jukes. Max Jukes ini kontrasnya dari Jonathan Edwards. Max Jukes ini seorang mafia, saudara, seorang narapidana. Kemudian dia compare-nya begini, bahwa ternyata keturunan Jonathan Edwards itu orang yang takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dengan orang yang tidak takut akan Tuhan, nasibnya beda. Saudara, keturunan Jukes ini dia punya 1000 lebih keturunan, dan 300 diantaranya itu mati muda dari keturunannya. Kemudian 100 itu jadi narapidana atau dikirim ke dalam penjara karena berbagai kasus. Kemudian 190 itu jadi prostitut, saudara. Kemudian terbalik dengan John Edwards, orang yang melayani Tuhan. Dia punya keturunan itu kurang lebih 700-an. 300 jadi pengkhotbah atau jadi pendeta. Kemudian 65 orang jadi profesor. 13 orang jadi dekan atau pimpinan universitas. Kemudian 100 orang menjadi pengacara. 30 orang menjadi hakim, 62 orang menjadi saintis, kemudian 1 orang menjadi wakil presiden. Saudara, ini dari 1917-an, saudara, bukan 800-an. Tapi setelah berapa abad sampai di sekarang, anak cucunya jadi orang yang diberkati. Itu berkat yang pertama. Jadi ketika engkau melayani Tuhan, Tuhan bukan hanya memberkati generasimu hari ini, tetapi anak cucumu pasti diberkati. Kemudian yang kedua, saudara, bukan hanya itu, tapi Tuhan juga menyatakan mujizatnya. Berkat orang yang melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mujizatnya Tuhan sediakan. Yosua 24 ayat 7, sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu. Dan didatangkannya air laut atas mereka sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sudah itu lama kamu diam di padang gurun. Jadi saudara, ini Yosua menceritakan kembali kisah-kisah yang dilewati kepada umat Israel pada waktu itu. Bahwa Tuhan pernah menyatakan mujizatnya untuk bangsa itu. Saudara, ketika engkau melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, percayalah,
mujizat Tuhan sediakan. Saya ingat tahun lalu member di fokus kita, keluarga di tempat kita, Kak Tony, Kak Desi itu alami musibah, saudara, pencobaan. Kepala keluarga Kak Tony sakit. Kemudian badannya jadi kuning, ternyata ada penyempitan, harus dioperasi. Kondisinya menurun sampai satu titik dia harus dioperasi. Dokter bilang kalau dioperasi peluang hidupnya kecil, justru peluang matinya yang lebih besar. Tapi keluarga ambil resiko itu. Kami anggota member fokus, waktu dia operasi kita datang, kita stay di rumah sakit, kita berdoa bersama, kita support mereka. Dan ternyata apa saudara? Tuhan menyatakan mujizatnya. Kalau saudara lihat akhir tahun kemarin ada banyak video-video mujizat. Pak Ope bagaimana Tuhan sembuhkan. Saudara Anja Tuhan nyatakan mujizat. Tuhan kasih keturunan setelah kurang lebih 11 tahun menunggu. Sampai hari ini mujizat untuk keluarga Tuhan masih nyatakan. Kalau hari ini engkau sedang bergumul untuk sesuatu, engkau sedang mendoakan sesuatu, langkah pertama beribadah, melayani Tuhan. Dan percayalah mujizatnya Tuhan sediakan, amin. Kemudian yang berikut saudara, tidak hanya itu, Tuhan juga menyertai dan melindungi. Yosua 24 ayat 12. Jadi saudara, ini ayat-ayat sebelumnya. Pengalaman yang Yosua lewati bersama dengan Tuhan. Sehingga dia menyimpulkan aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah dan melayani kepada Tuhan. 24 ayat 12. Kemudian aku melepaskan tabuhan melalui kamu dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu. Seperti kedua raja orang Amori itu, sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan oleh panahmu. Jadi saudara, bangsa ini masuk ke tanah Kanaan menghadapi raksasa, tidak punya pengalaman tempur, pengalaman perang. Tapi Tuhan sendiri yang berperang melawan orang-orang Amori. Bukan dengan pedang orang Israel, bukan dengan panah orang Israel. Tapi Tuhan sendiri yang meluputkan mereka dari mara bahaya. Saya ingat sebuah kisah saudara, ini diceritakan sama saya. Saudara mungkin berpikir begini, kenapa founding father kita, Opa Toding itu dimakamkan di makam pahlawan? Ada yang tahu saudara? Saudara, bukan karena beliau gembala GBI, karena gembala GBI pendiri makanya dimakamkan di makam pahlawan. Saya pernah dicerita ibu gembala sama Kak Dia, kan Opa ini Polri, dulu kan masih ada dui fungsi ABRI, Polri dan TNI itu gabung. Kalau saudara lihat sekarang itu ada gerakan separatis di Papua, KKB. Jadi waktu itu saya lupa itu gerakannya apa. Ada gerakan separatis, begitu ya. Kemudian Opa itu ikut perang. Jadi dari Polri diutuslah Opa Toding untuk ikut perang. Saudara, ini sangat mencekam untuk keluarga. Karena zaman dulu tidak ada messenger, tidak ada WhatsApp, tidak ada sosial media. Dan keluarga tidak punya teknologi untuk mengetahui keberadaannya. Kemudian di asrama waktu itu ada kabar ternyata ada yang gugur. Ini tentu amat mencekam untuk keluarga. Bagaimana keadaan kepala keluarga yang sedang ikut kegiatan militer itu saudara. Kegiatan militer itu bukan tembak-tembakan pakai pistol air saudara. Ini gerakan separatis zaman itu. Pasca kemerdekaan. Dan kalau saudara lihat di makam pahlawan waktu saya pergi dicerita ini Opa punya teman dulu. Dia di sebelahnya Opa. Waktu itu dia tak tembak terus mati di sebelahnya Opa. Nah saudara, ternyata lewat peristiwa itu Opa Toding selamat, kemudian bisa pulang kembali ke keluarga. Artinya apa saudara? Orang yang melayani Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Saudara, hari ini kalau saudara khawatir suamimu, istrimu, anak-anakmu ada dalam mara bahaya, percayalah begini. Kalau Tuhan yang kasih anak, Tuhan juga pasti akan jagai, Tuhan juga pasti akan lindungi. Tuhan pasti akan menjagai kepala keluarga. Tuhan juga pasti akan menjagai istri. Tuhan akan menjagai, melindungi rumah tangga. Jadi ketika engkau beribadah, melayani kepada Tuhan, ada berkat di situ. Berkat penyertaan Tuhan, perlindungan daripada Tuhan. Saudara, kemudian yang berikut yang terakhir, berkat apa dari keluarga yang melayani Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan? Tuhan menyediakan segala keperluan. Yosua 24 ayat 13, demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang kamu dirikan tetapi
Kamulah yang diam dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Jadi kota yang tidak mereka bangun, mereka nikmati. Makanan yang tidak mereka tanam, mereka nikmati. Saudara, Tuhanlah yang menyediakan segala keperluan. Doa puasa kemarin, yang khotbah itu Saudara Agus Saputra atau kita kenal Anca, Ketua Dewasa Muda sekarang. Tadi yang Tuhan nyatakan mujizat, 11 tahun menanti, Tuhan kasih keturunan tidak hanya satu tapi langsung kembar 3. Dia cerita pergumulan kehidupan saudara. Jadi lebaran kemarin bergumul begini. Ini ada karyawan beberapa, kan namanya pengusaha harus bayar THR. Tetapi usahanya bukan usaha besar, bukan pabrik, bukan toko yang besar. Hanya sebuah depot air minum biasa dan jasa servis AC. Tentu dia bergumul, ini ada pengeluaran tambahan, harus bayar karyawan. Saudara, waktu itu usahanya tidak begitu baik keadaannya. Jadi dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong, ini mau lebaran, karyawan mau dibayar. Tuhan tolong, berkati supaya ada sumber berkat, bisa bayar karyawan, karyawan bisa berlebaran. Saudara lagi bergumul, lagi ada pikiran yang dia tidak sampaikan ke istri. Kemudian istri datang bilang, Pak, anak-anak punya kebutuhan, so habis. Artinya tambah mumet itu kepala. Apa yang bisa dilakukan? Dia cuma punya tempat usaha, dia berdoa sama Tuhan. Saudara, ketika dia berdoa sama Tuhan, ternyata dia tidak tahu hari yang sama ketika dia berdoa. Esok harinya dia cek pembukuan. Dia melihat saudara, ternyata customer di tokonya itu meningkat beberapa kali lipat. Yang tadinya hanya biasa-biasa, tapi pada hari itu beberapa kali lipat. Dan ketika karyawannya lapor, keuntungannya hanya dari beberapa hari itu menutupi untuk bayar THR karyawan, mencukupi untuk kebutuhan anak-anak, bahkan ada lebihnya untuk bisa di-saving. Artinya apa saudara? Keluarga itu punya berkat dan keluarga itu Tuhan akan sediakan apa keperluannya. Saudara, hari ini mungkin saudara bergumul begini, masa yang sulit, ekonomi yang sulit. Kita tidak bisa memprediksi hari-hari ke depan, tapi percayalah bahwa kalau Tuhan yang memberkati keluarga, Tuhan yang memberikan keturunan, Tuhan yang kasih kita anak-anak, Tuhan juga pasti akan menyediakan kebutuhan berkat untuk anak cucu kita. Ada amin? Bagian kita hari ini beribadah sama Tuhan. Lakukan itu dengan takut akan Tuhan. Lakukan itu dengan ketulusan, keikhlasan. Lakukan itu dengan kesetiaan dan percayalah anak cucumu diberkati. Keturunanmu diberkati. Mujizatnya dinyatakan. Perlindungan penyertaannya Tuhan nyatakan. Bahkan segala keperluanmu Tuhan sediakan. Ada amin? Mari tunduk kepala. Saya rindu kita angkat pujian. Jadikan pujian ini sebagai doamu saudara. Kiranya Tuhan berkenan, Yes, Tuhan. memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan, Ini kami Tuhan, setiap keluarga. berkati kehidupan setiap keluarga di tempat ini. Amin. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Mari angkat tangan. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan
Kami percaya Tuhan, Tuhan memulai perkara-perkara yang hebat, dahsyat, ajaib dari sebuah lembaga yang namanya keluarga. Ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi setiap keluarga, biarlah pada hari ini kami mau mengambil sikap, sebuah komitmen. Hari ini kami mau beribadah sama Tuhan. Ya, Hari Yesus. ini kamu mau melayani Tuhan. Ya. Kami mau mengajar kepada anak-anak kami nilai takut akan Tuhan Ya, dan Tuhan mempraktekannya Yesus. dalam kehidupan kami. Kami mau mengajar kepada anak-anak kami untuk melayani Tuhan dengan Ya, ketulusan, Tuhan Yesus. keikhlasan. Dan kami mau setia beribadah dan Ya, melayani Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami beribadah melayani Tuhan, itu mengandung janji berkat Yes, Tuhan. amin, Tuhan. Keturunan kami diberkati, Amin. mujizatnya dinyatakan, penyertaan Ya, perlindunganmu Tuhan nyatakan. Amin. Bahkan kami percaya hari ini apa yang kami butuhkan, kami sudah terima dalam Yesus Amin, Kristus dalam Tuhan. nama Yesus. Berkati setiap keluarga, berkati setiap anak-anak dalam segala pergumulan, dalam segala tantangan. Dan apapun yang kami lalui, biarlah kami selalu tetap beribadah dan melayani Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Haleluya, kita. haleluya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Ya Tuhan, Tuhan tahu memberi Tuhan umat Tuhan dalam nama Yesus. Dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Katakan dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Dan kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagimu. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus. Karena Tuhan selalu memberkati hidup kami. Oh amin. Terima kasih Tuhan. Bagaimanapun keadaan kami, bagaimanapun situasi dan kondisi yang sedang Ya, Yesus. kami jalani, kami boleh merasakan bahwa tangan Tuhan selalu menyertai hidup kami. Amin Tuhan. Sehingga kami boleh kuat sampai saat ini. Ya Yesus. Semua karena kasih karunia Tuhan. Oh terima kasih. Kami masih dapat menikmati dalam rumah tangga, keluarga, berkat-berkat Tuhan. Oh haleluya. Kami boleh berada di dalam rumah Tuhan dengan kekuatan kesehatan. Semua karena kasih karunia Ya Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh lagi mendengarkan firman-Mu yang memberikan kepada kami kekuatan. Ya Yesus. Yang mengandung nilai-nilai kebenaran bagaimana Oh, kami haleluya. dapat meraih sebuah keberhasilan Haleluya, dalam Yesus. rumah tangga, dalam keluarga, bukan saja kami sebagai orang tua, Ya tetapi juga sampai pada anak cucu kami. Ya Tuhan Yesus. Kami selalu pegang firman Tuhan bahwa firman-Mu ya dan amin. Yes Tuhan amin. Kami percaya bahwa semua yang Engkau lakukan Tuhan punya rencana yang Ya terbaik. Tuhan Yesus. Itulah sebabnya biar setiap telinga yang mendengarkan firman Tuhan boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi Ya, kami Tuhan semua. Yesus. Di mana kami masih ada sampai pada saat ini. Ya Tuhan.
Biarlah kami tidak menyia-nyiakan waktu kami untuk kami dapat hidup benar di hadapan Tuhan. Sebagai orang tua kami dapat memelihara, mendidik anak-anak yang Tuhan berikan bagi kami dengan benar Tuhan. Biarlah kehidupan kami sungguh-sungguh dapat memuliakan Tuhan. Keluarga kami dapat memuliakan Tuhan. Anak-anak kami ke depan dapat memuliakan Tuhan. Kami menyadari Tuhan, sebagai orang tua kami rindu supaya anak kami diberkati. Tetapi Tuhan mengingatkan kami, berkat itu datang ketika kami sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, beribadah, melayani Tuhan, melakukan hal-hal yang baik dengan ketulusan dan keikhlasan, dengan penuh kesetiaan. Tuhan, tanpa mengharapkan sesuatu hal-hal yang bersifat jasmani, tetapi Tuhanlah yang paling tahu apa yang paling perlu dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, dalam rumah tangga kami masing-masing. Karena kami percaya apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami itu selalu baik adanya. Biarlah kehidupan kami sebagai keluarga, kami sungguh-sungguh dapat melayani Tuhan. Ketika kami melakukan sesuatu, kami lakukan karena kami mengasihi Tuhan dengan ketulusan dan keikhlasan, dan kami mau setia sampai akhir hidup kami. Kami yakin dan percaya setiap kami yang ada pada pagi hari ini tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Tuhanlah yang akan terus mendewasakan kami untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Bapa di surga, terima kasih, berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hikmat pengurapan Tuhan atas hamba-Mu, agar sungguh-sungguh dalam pelayanannya, baik di tempat ini maupun di mana dia berada, biarlah Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa boleh diberkati oleh Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, berkati keluarganya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati juga semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah melayani Engkau dengan penuh kesetiaan. Tuhan, kami yakin dan percaya firman-Mu selalu digenapi. Jerih payah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, tangan-tangan yang sudah terulur untuk memberikan persembahan untuk pengembangan pekerjaan-Mu di tempat ini dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan, oleh karena mereka mengasihi Tuhan dan pekerjaannya. Kami yakin dan percaya Tuhan melimpahkan segala berkat yang terbaik. Tuhan tahu memberi yang terbaik bagi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang merayakan ulang tahun. Oh Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Sadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan. Yang mereka tidak akan sia-siakan. Mungkin juga ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan, Engkau lawat mereka. Engkau terus sadarkan mereka bahwa rumah tangga adalah anugerah Tuhan yang mereka juga tidak akan sia-siakan. Tetapi biarlah kasih Kristus terus tertanam dalam rumah tangga mereka masing-masing, sehingga keluarga ini sampai anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus, untuk dapat memuliakan Tuhan, untuk dapat membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersatu hati. Kami berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai. Berkati presiden kami, berkati Tuhan pemerintah kami, semua pengambil kebijakan, baik yang ada di pusat sampai di daerah-daerah, termasuk Kota Palu dan Sulawesi Tengah. Tuhan limpahkan berkat-Mu, biar kami boleh melihat bahwa Indonesia ada dalam rencana Tuhan yang terbaik. Banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebagaimana Tuhan berkati kami saat ini, berkati ibadah-ibadah selanjutnya. Biarlah seluruh umat Tuhan semuanya terus bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Engkau dengan benar, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan, kehormatan hanya bagi Tuhan Yesus. Mari saudaraku, angkatlah tanganmu. Mari sekali lagi kita buka mulut kita.
Mari kita sembah Tuhan, sembah Dia dengan takut dan gentar. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Haleluya. Ya Allah, basi ya Tuhan. Oh haleluya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.